Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak henti-hentinya dianugerahkan kepada kita seluruhnya dari sekalian. Dan alhamdulillah di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nikmat dari nikmat-nikmat yang terbesar. Nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar sekali nilainya, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah untuk tetap berkumpul mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu lagi nikmat yang terbesar, yaitu nikmat kita masih diberikannya kesempatan untuk tetap bisa bernafas, untuk tetap bisa beraktivitas. Adik-adikku sekalian, ketahuilah di hari ini betapa banyak orang yang sudah terputus nikmat tersebut darinya. Dia tidak bisa lagi merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Di hari ini mungkin banyak di antara kita yang sering mendatangi, mengiring-iringi saudaranya ke kuburan, keluarganya, tetangganya, temannya. Mungkin sudah banyak yang tiada, kita yang mengantarkannya. Dan kelak nanti adik-adikku sekalian, lambat atau dekat, kita yang akan diusung, kita yang akan diantar. Maka dari itu adik-adikku sekalian, syukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Lambat atau dekat, pasti kita akan merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang sudah tiada sekarang. Sebagaimana orang yang sakit, mungkin kita sering menjenguk saudara kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, dan kita tidak tahu kapan giliran kita yang dijenguk. Tapi yang jelas kita juga akan mengalaminya. Sama dengan kematian. Jangan
terlalu gembira dengan masih sehatnya kita. Kita tidak akan tahu kapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian itu berada pada kita. Yang jelas kematian itu pasti akan sampai kepada kita dari sekalian. Tidak ada di antara kita yang bisa selamat darinya. Pasti akan sampai lambat atau dekat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu bersungguh-sungguh adik-adikku sekalian untuk mempelajari sebuah ilmu yang dapat bermanfaat untuk kita di negeri kekekalan, yang dapat memberi kebaikan untuk kita di kehidupan kita setelah kematian ini. Karena ilmu ini adalah ilmu yang sangat agung sekali adik-adikku sekalian. Bagaimanapun hebatnya ilmu keduniaan yang kita raih, semuanya itu akan kita tinggalkan. Ujung-ujungnya akan berakhir dengan yang namanya kematian yang pasti akan kita temui. Namun beda halnya dengan ilmu agama. Ilmu yang datang dari Allah untuk kebaikan negeri akhirat. Ilmu ini akan mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa. Akan membuat kita bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, dan kita akan berbahagia di hari kebangkitan, di hari akhirat dengan kebahagiaan yang tidak ada lagi yang namanya putus-putusnya. Tidak ada lagi kematian. Kebahagiaan yang kekal. Dan itu hanya bisa kita raih dengan ilmu agama. Maka jangan bercanda, jangan bermain-main dalam belajar. Seriuslah, bersungguh-sungguhlah, karena ilmu ini akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar untuk kita, untuk kehidupan akhirat kita, yang dengannya kita akan kekal dalam kenikmatan di surga Allah. Baik adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Kitab Tauhid, yaitu kitab yang akan membahas tentang perkara-perkara akidah, bagaimana seseorang berkeyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap agama ini. Maka dalam kitab ini dibahas tentang perkara-perkara uluhiyah, rububiyah, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan dalil-dalil. Jadi bukan atas dasar rekayasa, bukan atas dasar khayalan-khayalan, bukan atas dasar pemikiran-pemikiran manusia, tetapi semuanya itu dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan dengan dalil-dalil ini kita bisa tenang menerima ilmunya, kita bisa tenang mengamalkan ilmu tersebut, karena ada penguatnya, karena ada yang menjamin keabsahannya, kebenarannya, yaitu dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Baik adik-adikku sekalian, dan kita sudah masuk dalam pembahasan, yaitu bab takut terhadap kesyirikan. Bab takut terhadap amalan kesyirikan. Dan sebelumnya kita telah mengetahui dan kita sudah membahas bahwa syirik ini adalah perkara yang paling mengerikan, perkara yang paling Allah benci. Tak ada lagi yang lebih Allah benci dari kesyirikan ini. Inilah dosa yang terbesar. Baik, penulis berkata, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan bab takut terhadap kesyirikan. Pertama-tama beliau membawakan ayat-ayat dalam surah An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa karena mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dosa syirik. Dan Dia akan mengampuni dosa-dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dapat kita mengetahui bahwa dosa syirik adalah dosa terbesar, dosa yang paling besar. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan rela, tidak akan ridho mengampuni dosa syirik itu bagi siapa yang kembali kepada Allah dalam keadaan membawa dosa ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seluruhnya selain dari dosa syirik ini bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia diampuni, akan diampuni. Kalau dia dikehendaki oleh Allah disiksa, maka akan disiksa dulu. Ini dosa yang selain syirik. Tapi kalau dosa syirik tidak ada lagi harapan padanya. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik ini, artinya Dia tidak akan mengampuni hamba yang mempunyai dosa syirik ini kemudian dia tidak bertobat sampai mati. Artinya dosa syiriknya itu terus menerus dia lakukan sampai mati. Dia tidak bertobat kepada Allah, kemudian dia mati, maka ini sama sekali tidak akan diampuni oleh Allah. Siapapun yang mau menolongnya tidak akan diterima. Siapapun yang memohonkan ampunan untuknya tidak akan diterima lagi. Walaupun seluruh makhluk berusaha untuk menolongnya, walaupun Nabi SAW kekasih Allah, manusia yang paling Allah cintai, mau menolongnya, tidak akan ditolong, tidak akan diselamatkan oleh Allah. Sebab dalam riwayat yang lain, dalam sebuah hadis, Nabi SAW katakan bapaknya juga di neraka. Kalau ada pelaku syirik yang bisa ditolong oleh Nabi, maka tentu bapaknya lah yang akan tertolong. Namun bapaknya pun tidak bisa Nabi tolong. Kenapa? Karena mati di atas kesyirikan. Maka dari itu adik-adikku sekalian, dosa ini adalah dosa yang paling mengerikan. Siapa kita? Keistimewaan apa yang kita miliki sehingga kita bisa menjadi seseorang untuk bisa ditolong dari dosa tersebut? Mungkinkah kita memiliki sebuah amalan yang hebat yang akan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai penolong kita dari perbuatan syirik? Tidak, adik-adikku sekalian, tidak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu bagi siapapun yang melakukannya sampai dia mati, kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Beda halnya kalau bertobat. Kalau dia bertobat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Dosa apapun, tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni kalau dia bertobat sebelum matinya, sebelum pintu taubat itu tertutup. Dosa terbesar bagaimanapun, kekafiran bagaimanapun, andai kata ada orang yang pernah membunuh ribuan jutaan manusia lalu dia bertobat kepada Allah, akan terampuni. Andai kata ada orang yang berbuat kesyirikan selama hidupnya, namun sebelum pintu taubat untuknya tertutup, dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni.
Itulah Allah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Namun kalau dia mati dalam keadaan tidak bertobat, maka inilah yang dimaksud oleh ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguh Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Sekarang kita sudah tahu syirik adalah dosa terbesar. Berarti kita sudah punya ilmu yang hebat, ilmu super. Kalau kita mau bilang, kenapa? Karena kita sudah mengetahui hal-hal yang paling mendatangkan kemurkaan dari Allah. Berarti dengan pengetahuan itu kita bisa lari darinya, kita bisa menghindar darinya, ya kan? Untuk dapat menghindari perkara yang jelek, harus kita ketahui dulu kalau itu adalah hal yang jelek. Seseorang yang tidak punya ilmu, kalau perkara itu jelek, dia tidak akan bisa menghindari kejelekan itu. Bayi misalnya, bayi yang tidak punya pengetahuan bahwa paku itu bisa membahayakan hidupnya kalau dia makan, kadang bayi yang tidak punya pengetahuan itu dia makan paku, akhirnya dia mati. Kenapa dia tidak punya ilmu? Sama dengan kita. Kalau kita tidak punya ilmu bahwa syirik itu adalah dosa yang paling Allah murkai, mungkin kita akan terjatuh. Bahkan bisa dipastikan kita akan terjatuh ke dalam dosa syirik. Maka beruntung kita tahu dosa syirik itu adalah dosa yang paling Allah benci, paling murkai. Kita bisa menghindar darinya. Kita bisa berhati-hati darinya. Tetapi yang jadi persoalan, apakah kita sudah mengetahui semua jenis-jenis kesyirikan itu? Sebab kesyirikan itu bukan hanya satu jenis, bukan hanya rukuk, sujud, dan menyembah berhala. Bukan cuma itu kesyirikan. Kesyirikan banyak jenisnya. Ada kesyirikan yang jenisnya dalam bentuk keyakinan, ada syirik dalam bentuk perbuatan, ada syirik dalam bentuk ucapan, ada syirik dalam bentuk ketaatan. Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita ketahui agar kita bisa lari darinya, kita menghindar darinya. Itulah sebabnya di pembahasan kemarin kita membahas tentang Surah Nabawiyah, kenapa Nabi SAW 10 tahun di Mekah hanya mendakwahkan tauhid, jauhi kesyirikan. Tauhidullah, jauhi kesyirikan. Kenapa? Karena syirik banyak macamnya, butuh dipelajari, butuh diilmui, butuh untuk betul-betul kita berupaya untuk bisa menghindar darinya. Karena itulah dosa yang paling membinasakan. Dosa selain syirik, kalau Allah kehendaki, walaupun kita tidak taubatkan, kalau Allah kehendaki masih bisa Allah ampuni, masih ada dispensasi, masih ada keringanan. Tapi kalau syirik, jangan harap, tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Orang tua kita siapa dia yang bisa menolong kita dari dosa syirik? Nabi saja tidak mampu menolong orang tuanya, apalagi selainnya. Butuh kita serius dalam ilmu ini, kita pahami betul agar kita bisa selamat. Sekarang kita baru mengenal syirik adalah dosa terbesar. Sekarang kita baru mengenal itu, adik-adikku sekalian. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui adalah apa bentuk-bentuk kesyirikan itu. Ada kesyirikan yang sangat halus, kata Nabi SAW, dalam bentuk riya, syirik yang sangat halus, kecil. Sekecil-kecilnya syirik, walaupun dia sangat kecil, dia itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya, lebih besar dari dosa mencuri, membunuh, dan yang selainnya. Kalau dia termasuk dosa syirik. Ini yang butuh kita ilmu ya dari sekalian. Butuh kita telaah, butuh kita pelajari.
Ada kesyirikan dalam bentuk memperturutkan hawa nafsu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, tidakkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawanya, hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Lihat, hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Kenapa? Bagaimana bentuknya? Berarti dia mempersekutukan Allah dengan hawa nafsunya. Bagaimana bentuknya itu? Dia lebih mendahulukan keinginan hawa nafsunya dibanding ketaatannya kepada Allah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala juga katakan, mereka Yahudi dan Nasrani itu telah menjadikan para nabi-nabi mereka sebagai taghut, Tuhan-Tuhan selain Allah. Bagaimana bentuknya? Mereka lebih mentaati nabi-nabi itu dibanding Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada juga nabi yang dijadikan Tuhan. Isa alaihissalam dijadikan Tuhan, lebih mentaati dibanding Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam bentuk ketaatan. Ada syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, syirik dalam banyak macamnya. Butuh kita ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa selain syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Tetap butuh kita berhati-hati dari semua dosa, tapi dosa yang satu ini sudah selesai semua perkaranya. Jangan lagi ditimbang dosa-dosa yang lain itu. Kalau dosa syirik ini ada padanya, syirik sudah mampu membuatnya binasa kekal selama-lamanya. Untuk apa lagi ditimbang dosa yang lain? Kalau dosa ini dia miliki, maka dari itu ada sekalian, misi utama, tujuan pokok para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala diutus ke muka bumi ini satu, untuk menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Inilah misi utamanya, misi pokoknya, untuk mengajak manusia agar mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Dan orang-orang musyrik itu, pelaku kesyirikan itu, kenapa ini ada itu sekalian ya, kenapa kesyirikan itu dia dikatakan dosa yang terbesar? Kenapa kesyirikan itu dianggap dosa terbesar? Padahal tidak ada orang yang dizalimi, tidak juga membunuh orang, tidak juga mencuri barangnya, tidak ada orang yang disakiti. Dan kenapa syirik itu dianggap dosa terbesar? Dikarenakan ketahuilah dari sekalian, pelaku syirik itu dia itu seolah-olah melecehkan Allah penciptanya, seolah-olah dia merendahkan Allah penciptanya. Ini adalah pelecehan terhadap ketuhanan, rububiyah Allah, sifat-sifat Allah, uluhiyah Allah yang dilecehkan kalau seseorang berbuat syirik kepada Allah. Lalu kenapa manusia itu berbuat syirik kepada Allah, padahal Allah yang memberikan dia segala apa yang dibutuhkan, dan segala sesuatu yang ada di alam ini milik Allah.
Tidak ada yang memiliki alam ini kecuali hanya Allah. Lalu kenapa dia menyembah selain Allah? Lalu kenapa dia berharap kepada selain Allah? Lalu kenapa dia takut kepada selain Allah? Lalu kenapa dia lebih mengutamakan selain Allah? Sementara segala kebutuhannya ada pada Allah, sementara segala nikmat yang ada padanya datangnya dari Allah, sementara semua tempat yang dia pakai, fasilitas yang dia gunakan milik Allah. Sangat tidak pantas dia serahkan kesyukurannya kepada selain Allah, ibadahnya kepada selain Allah. Ini tandanya dia telah melecehkan Allah, merendahkan Allah, menghina Allah. Maka disitulah letaknya kenapa syirik itu teranggap sebagai dosa terbesar. Sehingga bagaimanapun hebatnya pengampunan Allah, bagaimanapun hebatnya rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, maha merahmatinya Allah, kalau ada orang yang membawa dosa syirik, dia tidak bertobat sampai dia kembali kepada Allah, tetap Allah tidak akan merahmatinya, tidak akan mengampuninya. Sekalipun Allah Ar-Rahman yang maha merahmati, yang betul-betul rahmatnya sangat luas. Namun kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, jangan harap. Maka dari itu sekalian, mari kita serius. Kita sudah berapa tahun sih belajar tauhid? Ya. Sahabat dulu manusia terhebat langsung dibimbing oleh siapa? Manusia terbaik yang membimbingnya. Di madrasahnya siapa? Di taklimnya siapa? Pengajiannya siapa para sahabat itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang langsung membimbing mereka, mencontohkan amalan kepada mereka, mengajari mereka, memberikan wejangan kepada mereka. Itu pun 10 tahun itu terus yang diajarkan. Tauhid terus. Nabi baru mengajarkan tata cara sholat begini, tata cara puasa begini, zakat sekian, haji begini. Belum. Di awal-awal Islam, Nabi hanya menekankan tauhidkan Allah, jauhi syirik, jangan sembah selain Allah. Nabi, sahabat yang dididik. Kita ini siapa? Otak kita jauh dari kecerdasannya mereka. Sementara kita sudah berapa tahun malas belajar tentang tauhid, malas belajar tentang syirik. Luar biasa. Keren. Ya, kita ini manusia keren. Kere ilmu. Jangan malas adik-adikku sekalian, jangan malas. Kalau perlu ilmu tentang tauhid ini kita ulang-ulang sampai kita kembali kepada Allah, agar ketauhidan itu betul-betul melekat dan itu menjadi sifat kita, dan itu yang akan kita bawa kembali kepada Allah, berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah. Lihat para ulama-ulama yang berada di Mekah sana, tidak satupun di antara mereka yang bosan mempelajari tauhid, walaupun kitab itu saja. Kadang ada ulama yang selevel, yang ulama yang satu ini mengajarkan tauhid, dia datang belajar, padahal dia selevel ilmunya, dia datang belajar lagi. Kenapa? Mereka itu bukan orang-orang yang menganggap diri mereka sudah cukup dalam berilmu tentang ketauhidan Allah. Jadi
Itulah sebabnya kenapa kesyirikan itu dianggap dosa terbesar, karena dianggap dia itu pelaku syirik itu telah melecehkan Allah, telah merendahkan Allah, telah menghina Allah, sehingga dia tidak akan diampuni kalau dia tidak bertobat kembali kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, Allah katakan, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Lalu kemudian orang-orang yang kafir itu mereka menyertakan, mempersekutukan sesuatu dengan Rabb mereka. Dan karena syirik ini bertolak belakang dengan tujuan penciptaan dan perintah, serta bertentangan dengannya dari segala sisi, maka ini merupakan puncak penentangan terhadap Rabbul Alamin. Dan kata beliau, syirik ini juga, perbuatan syirik ini juga, dia itu bertentangan dengan asal tujuan penciptaannya makhluk, manusia dan jin. Jadi perbuatan syirik, orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia itu telah keluar dari asal penciptaannya. Sama dengan pelaku syirik ini, dia lari dari tujuan penciptaannya. Apa tujuan penciptaan manusia dan jin? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia itu illa, kecuali liya'budun, agar supaya mereka beribadah kepada Allah semata. Inilah tujuan asal penciptaan jin dan manusia. Kalau bukan untuk mengesahkan ibadah kepada Allah, Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia ini. Kalau bukan karena untuk tujuan diesahkannya Allah, Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia ini. Kita tidak akan tercipta. Namun karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mengesahkannya, beribadah hanya kepada Allah, maka Allah menciptakan jin dan manusia ini. Jadi kalau ada manusia yang berbuat syirik, lari dari tujuan penciptaannya, maka sungguh dia tidak pantas lagi dikatakan manusia. Karena kalau dia manusia, tentu dia akan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Maka dari itu, adik-adik sekalian, butuh untuk kita lebih mendalami, lebih menggali lagi ilmu ini, agar dengannya kita bisa selamat. Satu ilmu ini, adik-adik sekalian, demi Allah, dengar baik-baik. Demi Allah, satu ilmu ini kita bisa amalkan. Satu ilmu ini kita bisa amalkan, pasti kita akan masuk ke dalam surga Allah. Kalau kita amalkan ini sampai kembali kepada Allah. Cukup dengan menjauhi kesyirikan, jauhi segala macam bentuk kesyirikan, yang besar sampai yang terkecilnya. Jauhi saja kesyirikan, pasti kita akan masuk ke dalam surga Allah. Banyak dalilnya, bukan saya yang pastikan, tapi banyak dalil yang menyimpulkan bahwasanya dia pasti akan selamat kalau dia menjauhi kesyirikan. Seperti hadis yang sudah sering kita sampaikan, sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wahai anak Adam," Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, andai kata kalian punya dosa sepenuh bumi, dosa kalian tidak bisa lagi dihitung. Siapa yang bisa menghitung bumi ini? Sepenuh bumi dosa kalian. Lalu kalian kembali kepada Allah dalam keadaan kalian tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sedikit pun.
Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan datangi kalian bersama ampunannya seluas bumi itu pula. Impas, berkat, habis dosa itu. Kalau tidak ada lagi dosa, masa Allah akan menyiksa seseorang di neraka kalau dosanya sudah dihapus? Kalau ada yang mengatakan mungkin Allah akan menyiksanya lagi, berarti dia telah bersangka buruk kepada Allah. Yang jelas yang bisa kita pahami, kalau Allah sudah menghapus dosanya, pasti dia akan masuk surga. Maka dari hadis inilah kita dapat mengatakan pasti masuk surga kalau dia menjauhi kesyirikan seumur hidupnya sampai dia kembali kepada Allah. Satu ilmu ini saja. Namun ilmu ini butuh diilmui. Kenapa? Cabangnya sangat banyak. Modelnya, jenisnya, bentuknya sangat banyak. Yang butuh untuk kita ketahui agar kita bisa berhati-hati. Pahami ini adik-adikku sekalian. Dan di kitab yang tebal ini, pernah kita membaca kitab setebal ini. Semuanya pembahasannya tentang tauhid dan syirik. Ini di kitab ini semuanya pembahasannya tentang tauhid dan syirik beserta jenis-jenisnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita mempelajarinya, mengilmuinya dan mengamalkannya. Baik adik-adik sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmunya kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberi kita keistiqomahan untuk tetap berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi sampai kita berjumpa dengannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya bersama Nabi kita tercinta dan orang-orang soleh di dalam surga firdausnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.